Oke kawan, balik mana nek MPR liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita kali ini ada tanaman ileng-ileng yang baru kita naikkan ke pot. Belum kita naikkan ke pot, tapi saat ini akan kita naikkan ke pot dan akan kita lihat perakarannya seperti apa, apakah banyak terdapat akar-akar serabutnya ataukah tidak, akan kita lihat kali ini. Karena tadi perakarannya sudah menembus polybag dan telah tumbuh di tanah, jadinya saat kita taruh di pot tadi, batang mudanya dan juga daun mudanya juga mengalami layu kayak begini. Di tunas apikalnya sedikit layu, tapi tak berpengaruh juga. Nanti akan kita pruning terlebih dahulu. Cabang-cabang yang saat ini sudah tumbuh dan juga ada beberapa yang sudah lumayan vigor tumbuhnya dan sedikit dominan, jadi akan kita lakukan pruning terlebih dahulu sehingga nanti pertumbuhannya bisa serempak lagi, pertumbuhan tunas-tunas atau cabang-cabang yang ada di tanaman ini. Seperti ini contoh atau batang yang ada di depan kita. Dari segi daun memang tanaman ini bisa mengecil seperti ini contohnya, dan tanaman ini juga mempunyai daun majemuk, tidak seperti daun serut ataupun tanaman daun tunggal lainnya. Tanaman ini seperti daunnya seperti daun petai Cina ataupun daun asam Jawa juga. Daunnya daun majemuk kayak begini, tidak daun tunggal. Dan untuk mempercepat waktu dan tidak lama-lama membacot, langsung saja kita lakukan pruning pada percabangannya terlebih dahulu, dan kita pilih-pilih cabang mana yang nantinya akan kita gunakan dan cabang mana yang nantinya akan kita pruning atau pangkas. Langsung saja kita pilih-pilih cabang mana yang nantinya akan kita pangkas dan cabang mana yang nantinya akan kita biarkan tetap tumbuh. Dan kemungkinan tidak kita lakukan wiring, melainkan kita pangkas, kita sisakan cuma 2-3 mata tunas saja.
Dan sekiranya cabangnya terlalu rapat, akan kita kurangi agar nantinya cabang-cabang yang masih kita manfaatkan bisa lebih berkembang lagi. Karena batang dari tanaman ilang-ilang ini kalau kita lakukan wiring, kita tekuk-tekuk, nantinya akan patah ataupun bisa memar pada kulit dari tanaman ini. Dan cabang yang terlalu rapat kayak gini, kita sisakan satu batang saja, karena nanti saat cabangnya tumbuh dengan vigor, kemungkinan akan tumpang tindih tumbuhnya. Jadi kita pilih-pilih cabang mana yang nantinya bisa kita manfaatkan dan cabang mana yang nantinya akan kita pangkas. Karena ini bagian paling ujung dari cabangnya, entah nanti kita coba wiring, kalaupun batangnya patah nanti kita pangkas saja. Karena yang ternyata batang yang ini tumbuhnya di tengah-tengah dari percabangannya, maka terpaksa kita potong saja. Kita coba buang dulu daun dari tunas yang di bagian sini, karena tunasnya memang terlalu panjang antar mata tunasnya. Jadi kita akan coba melakukan wiring terlebih dahulu. Kalaupun memang tidak bisa, akan kita pangkas satu mata tunas saja ini di bagian sini. Dan di bagian sini karena memang ada dua tunas ini, entah nanti bisa kita gunakan keduanya ataupun tunasnya di bagian sini dan bagian sini saja. Karena ini kelihatannya rawan patah,
kita pangkas saja. Karena tanaman ini memang batangnya lumayan sedikit rapuh. Kayak gini terlebih dahulu. Kalau nanti tumbuh akan kita perhatikan pertumbuhannya, karena kemarin tidak selalu kita perhatikan, jadi percabangannya tidak terlalu maksimal. Cuma ada beberapa cabang yang tumbuhnya dominan. Nanti bisa kita lihat-lihat lagi saat tanaman ini sudah mulai tumbuh kembali. Ini ada satu mata tunas, nanti bisa kita belokkan lagi setelah tanamannya tumbuh. Tadinya memang banyak sekali cabangnya, tetapi karena memang ada beberapa saja yang tumbuhnya dominan, jadi cabang-cabang yang lain pertumbuhannya terhenti atau stagnan. Jadi tunas yang tumbuh, yang vigor, cuma ada beberapa saja. Dan kita akan buka polybagnya ini untuk melihat perakarannya, karena tadi polybag di bagian bawahnya sudah rusak, jadi akan kita angkat saja polybagnya. Dan kita akan lihat apakah memang percabangannya atau perakarannya bagus, ataupun malah tidak ada sama sekali akar-akar yang di bagian atasnya. Ini akan kita sedikit kurangi saja. Kita akan kurangi media tanam yang tadinya di polybag, ini akan kita kurangi untuk melihat perakarannya. Karena harusnya perakarannya lumayan cukup banyak akar-akar serabutnya, karena mengingat media tanamnya juga lumayan cukup remah ataupun poros. Ini akar-akar serabutnya kita masukkan
ke dalam terlebih dahulu. Kita tidak mengurangi akar-akar serabutnya, sehingga nanti tanamannya tidak stres dan masih tetap tumbuh, tapi kita kurangi sedikit-sedikit media tanam yang ada di atas ini. Karena dulu saat kita tanam, perakarannya memang sudah lumayan cukup banyak, tetapi tidak ada akar-akar serabutnya. Tapi saat ini setelah kita lihat, ternyata akar-akar serabutnya lumayan cukup banyak. Jadi akan kita lihat seberapa banyak akar-akar serabutnya ini. Tak hanya untuk melihat perakaran serabutnya, tetapi sekalian kita tata agar nanti setelah tumbuh lagi perakarnya bisa tertata lagi lebih rapi. Karena dulu saat kita menanamnya, perakarannya belum kita tata sekalian, jadi kali ini tumbuhnya juga lumayan cukup acak-acakan. Dan setelah kita lihat ternyata perakarannya juga lumayan cukup banyak. Kita kurangi. Cara ini kita lakukan agar tanamannya memiliki perakaran yang lumayan tertata nanti setelah tumbuh kembali perakarannya. Kita akan sedikit kurangi pada bagian perakaran serabutnya, karena memang ternyata sudah lumayan cukup banyak akar-akar yang saat ini sedang tumbuh. Dulunya cuma ada 3 akar yang akar tunggang, karena di bagian akar ini patah dan cenderung tidak tumbuh dengan maksimal, maka kita pangkas saja. Dan kita sedikit kurangi akar-akar serabutnya agar nanti bisa tumbuh kembali
dan menjadi akar yang kokoh nantinya. Karena kita biarkan akar-akar serabutnya biasanya tidak terlalu bagus, karena nantinya juga perakarannya menjadi akar serabut. Tidak lagi membesar lagi nantinya. Maka kita pangkas saja agar nantinya akar-akar serabut ini menjadi akar tunggang dan nantinya bisa memperkokoh perakaran dari tanaman ini. Setelah sekiranya cukup, kita tutup akar-akar yang masih nampak ini dengan media tanam agar nanti kalau memang mau tumbuh kembali bisa menjadi penguat untuk tumbuhnya tanaman ini sendiri. Kita cukup tutup sedikit saja dengan media tanam, karena memang tadi perakaran serabutnya masih tergolong lumayan cukup banyak, dan semoga nanti bisa kembali tumbuh akar-akar serabut yang tadinya kita bongkar dan kita pangkas. Ya, sementara kayak gini dulu. Tanaman yang kita lakukan penanaman kali ini yang tadinya masih di polybag dan saat ini telah kita naikkan ke wadah yang lebih kuat jika dibandingkan dengan polybag. Yes, kayak gitu dulu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Sadar diri, sadar posisi. Kita pamit undur diri dan sampai berjumpa di lain hari. Bye-bye.